Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulfidhil ilm thumma qala Allahumma hidayata lis-shawab ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah Azza wa Jalla di hari ini Allah masih memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Dan mari pula kita memperbanyak salawat dan salam kepada Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji kita ini masih seputar tentang zakat fitrah. Saya sampaikan tentang masalah jenis dalam zakat fitrah. Di kalangan ulama kita populer ini ada dua versi. Versi daripada Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jika kita nak melakukan zakat fitrah, itu mesti bahan makanan pokok. Karena ada satu redaksi kunna nafru zakat fitrah so'an. Jadi ketika itu kami senantiasa melakukan zakat fitrah itu dengan satu sok, menunjukkan bahwa kalau zakat fitrah ya pakai bahan makan pokok, walaupun nanti kelasnya berbeda-beda. Nah, lantas kalau beredar juga pakai kimah atau uang, apakah boleh? Boleh. Tapi kita nanti selesai jawaban ini. Nah, jadi berdasarkan tadi kunna nukhrij zakat fitr so'an min ta'am atau so'an min tamrin atau so'an min syair atau so'an min zabib atau so'an min aqid. Ini hadis Imam Al-Bukhari Muslim riwayatnya. Berdasarkan ini jumhur ulama menyatakan zakat fitrah tidak boleh pakai duit. Ini pertama dulu, dipegang minggu ya. Pertama, pendapat jumhur ulama zakat fitrah mesti pakai bahan makan pokok. Tidak sah zakat fitrah pakai duit, karena ada ranahnya zakat pakai duit itu zakat mal atau zakat simpanan. Tapi apakah nanti ada ulang berikan nanti soal. Terus pendapat yang kedua, bolehkah zakat fitrah pakai kimah atau pakai duit? Boleh. Pendapat kedua bolehkan. Nah, inilah yang diambil daripada pendapat Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah pakai uang. Boleh tidak boleh. Tapi yang perlu catatan penting kita bahwa zakat fitrah yang dibuat oleh versi Imam Hanafi itu syarat-syaratnya berbeda kita. Kalau kita sampaikan dulu kan ukuran soknya itu 2,5 atau 2,751 atau 3 kilo. Ini versi kita. Lantas kalau kita pakai duit apakah sama? Enggak sama, Bu. Ini beda nih, beda. Beda ukuran soknya nih masalahnya. Nah, soal kembali saya ambil petikan dan kitab Al-Fiqh Islam Walituhu. Qala al-Hanafiyyah tujibu zakat fitr min arba'at asya'. Jadi telah berkata Imam Abu Hanifah, tujibu zakatul fitr min arba'at asya'. Wajib zakat fitrah dari 4 macam. Jadi zakat fitrah itu kudu yang kita keluarkan itu 4 jenis. Apa saja itu? Al-hinta, wasyair, watamru, wazabib. Pertama biji gandum, yang kedua gandum,
Yang ketiga kurma. Yang keempat anggur kering, bukan beras. Jadi artinya yang kita terapkan di sini kan 3,8. Kalau tempat kami itu 3,8 rendah 42.000 rendah. Nanti karena kami pakai ada 11.000, ada 12.000, ada 14.000. Kami 3 kelas di sini. Di sini saya tahu pakai berapa kelas di sini. Nah, tapi itu kan pakai harga beras 3,8 pakai harga beras. Nah, kalau kita pakai kurma itu berapa? Kurma azwa itu 1 kilo berapa? 300 murah juga ya. Udah 200. Ada di atas azwa ya. Nah, katakanlah azwa tadi 200 kali dengan 3,8 euro. Kesemuan juga ini. Mangan kurma iku kita pun. Ibu sering makan kurma azwa, Bu? Sekali ya, sekali. Jadi gimana kita? Nah, makanya sebaiknya zakat fitrah jangan pakai uang lah. Sebaiknya zakat fitrah sebenarnya pakai bahan makanan pokok. Bukan berarti tidak boleh, karena ada ulama yang memberikan zakat pakai bahan, pakai uang, bukan pakai bahan pokok. Silakan. Cuma ukurannya. Kalau pakai Imam Abu Hanifah tadi kan ukurannya bukan 2,7 tapi adalah 3,8. Jadi bosok inda Abi Hanifah wa Muhammad samaniyatu artoin bil iro. Jadi soknya berimam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bahwa itu satu sok itu 8 liter kirok. 8 liter kirok itu sama dengan 3.800 gram. Jadi 3,8 itu versi Imam Abu Hanifah. Jadi selama ini kalau Bapak pakai duit seberapa nih ukurannya? 2,7 atau 3,8? 2,7 ya. Jadi mantap juga ya. Jadi kalau bisa gimana? Kita pakai duit. Monggo aja pakai duit, tapi versi Imam Hanafi enggak 2,7 tapi 3,8. Lantas gimana? Dulu saya dulunya gitu. Ya udahlah, mohon ampun sama Allah. Ya oke, tak dapat. Cuman maaf belum maaf. Ini tolong kaji ini jangan sampai keluar. Ini kaji untuk pribadi, Nah, benarkah pendapat zakat fitrah pakai uang itu semata-mata Imam Hanafi? Mana? Selama ini kita populer di masyarakat yang dihantarkan kepada ustaz juga kan hanya populer zakat fitrah itu pakai duit itu hanya versi Imam Hanafi. Tapi apakah betul Imam Hanafi? Bukan tidak. Ada ulama lain yang bukan versi Hanafi, tapi juga semisal versi ulama Syafi'iyah. Siapa di antaranya? Imam Bulquni. Imam Bulquni itu ulama Syafi'iyah yang membolehkan zakat fitrah pakai duit. Atau kemudian Habib Umar Abdurrahman Al-Matos ini pun berpendapat bahwa zakat fitrah boleh pakai duit. Jadi bukan serta-merta yang berpendapat pakai uang Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, tidak. Bahkan Imam Ar-Ruyani itu termaktub dalam kitab Tabaqatul Fuqaha Asy-Syafi'i, itu ada ditulis oleh Syekh Imaduddin Abdul Fidain. Itu ada di situ jelaskan bahwa Imam Ar-Ruyani ini ulama Syafi'iyah. Dia juga berpendapat bahwa zakat fitrah boleh pakai duit. Gimana dong? Kira-kira kalau kita pakai 2,7 gimana nih? Karena versi kita ulama Syafi'iyah kalau nggak 2,5, 2,7 atau 3 kilo. Lantas kalau kita pakai 2,7 berarti gimana nih? Menyimpang nggak dengan versi yang lain? Karena versi Imam Ar-Ruyani membolehkan pakai duit. Versi Habib Umar Abdurrahman Abbas boleh pakai duit.
versi Imam Bulqini pun boleh pakai duit. Bahkan ulama yang baru Syekh Al-Jum'ah pun membolehkan pakai duit. Ini ulama Syafi'i, Syekh Al-Jum'ah. Bisa pernah dengar nama Syekh Al-Jum'ah? Syekh Al-Jum'ah ini seorang ulama di Mesir, mufti. Itu saya, mufti di Mesir. Jadi cukup banyak. Saya kan saya sampaikan ya, di antara ulama Syafi'i yang membolehkan pakai uang, bisa bacakan. Pertama, di antara ini Imam Az-Zaid Ali bin Hasan Al-Qatam. Ini ulama Syafi'i. Kedua, Imam Az-Zaid Hasan bin Ali Asy-Syahab. Kemudian Syekh Al-Jum'ah. Kemudian Syekh Mustafa Zauqa. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti. Ini ulama Syria, Syekh Al-Buti. Kemudian Syekh Yusuf Ahmad As-Safidi Asy-Syafi'i. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Nasrul Fadl Asy-Syafi'i. Ini di antara ulama-ulama Syafi'iyah yang berikut duit. Termasuk yang di atasnya Imam Ishaq bin Ruwayah atau Imam As-Suri, Imam Thawr, termasuk Imam Romli. Imam Romli ada dua, Romli Shaghir, Romli Kabir. Nah, Imam Syamsuddin bin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syabuddin Ar-Romli itu berpendapat bahwa boleh zakat fitrah pakai uang. Imam Romli, ibu pernah dengar loh nama Imam Romli? Ini cukup populer Romli ini. Tapi sering dia kadang berselisih paham dengan Imam Ibnu Hajar. Salah satunya masalah apa nih? Tentang bolehkah zakat fitrah kita dahulukan? Ibu sudah pernah zakat fitrah? Ada nggak di sini bapak-bapak sudah zakat fitrah tadi malam? Ada kan? Berarti kan menentukan zakat fitrah. Kalau kata Imam Romli itu sudah cukup. Tapi kalau dapat Imam Ibnu Hajar maka itu tidak cukup. Artinya kalau orang yang dia belum masuk akhir Ramadan, Syawal belum masuk, maka dia dulu zakat fitrah, maka takdir zakat ini mesti pendapat Imam Ibnu Hajar kudu diganti. Tapi pendapat Imam Romli tidak perlu diganti. Kenapa? Sudah mencukupi. Itu enaknya. Enaknya ngaji fikih. Kalau ada satu ulama yang berpendapat yang tak boleh, ada tak pendapat yang bolehkan? Rupanya ada. Di antara tadi, ketika perbedaan antara bolehkah kita zakat fitrah kita dulukan apakah 1 Ramadan atau di 25 Ramadan, maka ada pendapat membolehkan, tapi ada pendapat yang membolehkan. Kita pakai mana? Ibu saya tanya bu, jujur artinya di kajian fikih kita di ulama Syafi'iyah begitu 1 Ramadan sudah boleh, tapi nggak boleh sebelum puasa. Setelah puasa dikeluarkan boleh zakat fitrah, tapi bukan waktu wajib. Bukan waktu wajib. Waktu wajibnya kapan bu? Yang saya sampaikan dulu. Pernah kemana? Masuk akhir Ramadan mendapatkan bagian Syawal. Kasus bu, kasus. Ada janin bayi lahir jam 6.27 sore ya, sore. Separuh badan keluar. Kemudian baru jam 7:45 jebrol semuanya. Pertanyaan, wajibkah zakat ini? Wajib kan? Mana, Pak? Separuh badan keluar dulu. Baru kemudian separuh badan keluar lagi. Pak, kalau di umumnya paruh badan keluar jam 6 sore, terus paruh jam 6 jam 7 pagi udah dioperasi dokter. Enggak ini, bukan lagi. Kasihan malah itu nggak mungkin. Dalam Selama nggak mungkin. Gini, kalau jam 6 sore jam berapa? 18 jam sore 5 menit Ya. 17. 18:25 lahir tapi masih separuh jam 7 pagi. enggak jam 20 lah, jam 20 jam 8 jam 8 jam 20 jadi jam 20
Atau jam 7.30 kok malam jam berapa? Jam 19.30. Tadi kan jembrolnya itu kepala sampai bahu jam 17:25. Kemudian disusul baru jam 11:30 jebrol semua. Kelar berapa jam? 1 jam atau tidak? Kelamaan Ustaz, udah di fasilitasi. Nah, tanya ibu-ibu aja lah yang merasakan. Iya. Atau gini lah, 5 menit sebelum maghrib. Oh tadi itu kelamaan lah 1 jam. Separuh keluar akhir Ramadan, tapi sawalnya belum. Sawal. Wajib tahu. Ini maaf, kayaknya kita nggak pernah dengar itu. Tapi andai kata, namanya kan cerita andai kata. Dia separuh keluar, separuh dulu. Sempurnanya sudah masuk Syawal. Sementara syarat orang wajib zakat mendapatkan 2 waktu. Waktu akhir Ramadan dan waktu Syawal. Jadi kalau tadi bukan yang meninggal, ketika nanti Ramadan nggak usah dizakatkan. Kalau dizakatkan itu hukumnya sodako. Tadi bukan dari Pak Sopo Jerimo. Nah itu nggak wajib. Atau jam 6 lewat jam 17 tadi, jam 18 tadi lewat 25 meninggal, dia nggak dijakatkan, nggak dijakatkan. Kenapa? Dia tidak mendapatkan Syawal, hanya mendapat akhir Ramadan. Gampang maksudnya. Nggak wajib bu. Saya tanya ini bu, bisa kan nih? Ada orang bu masuk Islam jam 20 jam 20 akhir Ramadan. Pertanyaan bu, wajibkah dizakatkan itu? Dalam malam masuk Syawal, wajibkah dizakat dia? Kenapa tak wajib? Karena udah masuk Syawal. Ya, oke. Berarti ini paham Pak Oki, berarti paham ya. Terus ini lagi supaya paham nih. Ada orang masuk Islam jam 21 malam. Pertanyaannya, wajibkah dia berzakat fitrah? Kenapa enggak? Karena masuk Syawal. Ini kamu dulu. Baru kemudian ada orang wafat. Oh tadi deh. Ada orang menikah jam 18.25. Zakat wajibkah dikeluarkan? Jam 18:25 sore ya, sore jam 6:25 sore. Akhir Ramadan ya, akhir Ramadan. Wajibkah ini dizakatkan? Tapi kalau sekarang ini enggak Ustaz, tapi ada juga yang maghribnya itu jam 18.15. Iya. Ini kan bisa. Iya, ngomong maghribnya. Lewat maghribnya ya, ini kan kebetulan maghribnya jam 6.30 atau jam 18.30 kan kurang 5 menit lagi. Belum 5 menit lagi dia nikah. Lantas ketika menikah ini wajibkah dibacakan fitrah untuk istrinya atau tidak? Mana ini? Kalau belum masuk wajib. Kalau belum masuk wajib. Kalau udah masuk berarti ini wajib. Kenapa? Wajib karena dia mendapatkan akhir Ramadan. Walaupun hanya 2 menit saja, 3 menit, walaupun 3 menit dia, maka tetap wajib zakat. Wajib zakat kan ya? Nah, gitu. Ada? Gak ada memang. Gak ada. Ini kan contoh. Kalau tidak mau buka puasa ya, mau lebaran gitu. Gini Ustaz, seandainya tadi zakat fitrah itu yang 3, yang benar ini ya, kalau yang bayarnya itu 3,8 dengan uang. Kalau itu memang yang benar, yang itu yang
imam-imam yang lain itu kita anggaplah salah berdasarkan itu tadi. Kami panitia zakat, pengumpul zakat itu menerima yang 2,7. Salah kami, Ustaz? Memang yang selama beredar 2,7. Iya. Cuman kalau 2,7 pakai uang, masalahnya menurut Imam Hanafi ukurannya nggak cocok. 3,8 berarti kan salah ini. Kami yang menerima, sini kan panitia. Kami menerima 2,7. Iya. Itu kami disalahkan. Iya, berarti panitianya dia salah menerima yang enggak sesuai ukurannya. Tapi ini seperti ini loh Ustaz ya. Iya. Di Cinta Rakyat ini hasil musyawarah kalau kami ini kan orang-orang bawahan, kan di sini ada ustaz-ustaznya. Itu hasil musyawarah dari ustaz-ustaz itu. Iya. Ya termasuk juga kami juga ikut. Iya. Tapi kan kami hanya ikut gitu. Iya. Kami hanya ikut. Itu memutuskan 2,7 dengan uang. Nah, kami salah itu penelitiannya itu. Kalau memang salah udah bagus kami mundur aja semua. Ada orang yang ikut ya Pak. Orang yang ikut salah juga itu. Makanya gini. Jadi gini Pak, saya tanya juga. Ah. Yang seperti Pak Pel tadi Iya. tambahan bilang kan. Terus Desa Cinta Rakyat ini ikut versi mana Pak? Beras boleh, duit boleh. Itu ikut versi yang mana ya? Kan ini kan dua versi. Versi pertama menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali berdasarkan hadis yang saya baca tadi mesti pakai bahan makan pokok, pakai duit tidak dibolehkan. Ini dulu pertama. Yang Salah kedua, ini berarti Pak. ya. Jadi juga salah juga itu. Betul. Ini pendapat pertama mesti pakai bahan makan pokok. Baru pendapat kedua pakai duit boleh. Pendapat Imam Hanafi boleh. Nah, baru kemudian masalah baru. Bolehnya boleh. Sekarang syaratnya aja. Salah satu syarat Imam Hanafi itu soknya itu bukan seperti sok yang Imam Syafi'i. Kalau sok yang Syafi'i itu 2,5 atau 2,7. Nah, versi Imam Hanafi bukan 3,8. Nah, itu masalahnya. Satu itu 8 liter kilo. 8 liter kilo itu sama dengan 3.800 gram. Apa ya? Desa Cinta Rakyat ini dua versi. Nah itu 2,7 itu kayak mana ya? Nah, 2,7 kalau dia pegang pendapat Hanafi nggak boleh. Mungkin Pak Kades, mungkin dulu gitu mungkin. Kenapa dulu Pak 2,7 harga segitu? Mungkin yang pakai ini ulama Syafi'iyahnya, bukan Imam Syafi'i. Nah, mungkin karena ini pun kebetulan. Nah, maka dari saya, ini saja lebih kurang saya pengalaman dengan kepada hari dokter saya mohon saudara Alhamdulillah wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma wa amala salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati